Halo Mbak Almira, Iya, halo Bu. selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Baik. Tadi pas kesini gimana perjalanannya? Apakah macet atau lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar sih Bu. Tapi mungkin daerah Lakar itu kan selalu ramai ya Oh Bu. iya. Selalu banyak mobil, truk. Ya itu mungkin tidak macet tapi lebih ke ramai aja Oh sih. rame. Jadi rame tapi masih lancar-lancar aja, nggak sampai macet. Begitu. Jadi, oh, Mbak Mira sekarang kuliah atau kerja? Sekarang saya kuliah itu. Oh kuliah. Iya. Semester berapa? Semester 2. Semester 2. Oh, maba berarti. Hitungannya masih maba tapi ya nggak maba-maba banget. Iya, maba mau ke cutting. Mau bener maba mau ke cutting. Gimana selama perkuliahan itu? Semester 1, semester 2 apakah ada perbedaan? Mungkin perbedaannya kalau saya ngerasa semester ini tuh lebih dibilang lumayan santai daripada semester 1. Soalnya kan kalau semester 1 kan kita kan baru awal banget kuliah, tahu kuliah, jadi kayak gedebak-gedebuk ya. Terus ini tugas apa kan sama kita SMA kan pasti tugasnya kan beda ya Bu ya, kayak book chapter ini apa, kita kan nggak pernah buat ya Bu ya. Akhirnya kita pas pada saat itu kayak kesusahan gitu bikinnya gimana ya, itu sih usahanya. Berarti waktu semester 1 tuh masih bener-bener awal dan semuanya tuh baru, kayak chapter itu apa, bener-bener kayak masih awal banget memahami tugas kuliah. Tapi waktu semester 2 sudah mulai bisa beradaptasi gitu. Begitu. Kalau boleh tahu nih, kesibukan kuliah selama semester 2 tuh gimana? Semester 2 sih Senin Selasa itu kita masuk siang. Itu pun setiap Senin sampai Kamis itu rata-rata kita itu cuman satu matkul doang. Kecuali mungkin Senin sama Selasa. Senin sama Selasa itu paginya ada itu online MKWU gitu. Terus siangnya baru mata kuliah biasa. Untuk kayak Rabu Kamis itu kita pagi sih, dan itu pun satu matkul doang. Oh, satu matkul doang itu. Kalau tugas-tugasnya gimana tugasnya? Tugas-tugasnya sih lumayan gimana ya, lumayan gampang sih. Kita kan juga sudah tahu dari semester 1 juga kan, kayak oh tugas ini berarti tugas ini tuh gini kayak gitu. Oh, berarti tugasnya tuh nggak jauh beda sebenarnya sama yang semester 1. Iya. Jadi semester 2 lebih santai karena ya sudah tahu gitu. Gitu. Oke. Kuliah kan ya, Mbak Mira itu ngekos atau PP? Kalau saya ngekos ya. Ngekos. Gimana suasana di kos? Apakah pernah homesick atau bosan atau gimana? Untuk mungkin awal-awal ngekos itu masih homesick parah ya Bu. Sampai saking homesicknya itu kayak bisa itu seminggu itu semisal kuliah cuman sampai Selasa sampai Rebo doang. Pernah itu Selasa sampai Rebo doang kuliah, Kamis Jumatnya ternyata online. Nah Rebo sore itu udah pulang gitu. Saking homesicknya Iya. PP malah jadi kayak PP. Gitu.
Berarti sebentar doang ya di kos. Mm-mm. Eh, Namanya kamu nggak capek gitu? Kan pas kalau kos berarti rumahnya jauh kan ya dari kampus. Kalau dibilang, kalau menurut saya sih kalau dibilang jauh nggak jauh-jauh banget sih Bu. Perjalanan kalau mungkin bagi sebagian orang yang belum kebiasa perjalanan 45 menit mungkin ngerasa kayak lama gitu kan, tapi bagi saya sih masih apa sih, masih kok masih lama, masih bentar aja gitu loh, kayak nggak jauh-jauh banget. Mungkin karena Mbak Miranya sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa. Jadi meskipun 45 menit ya udah itu dekat kok. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu kan tadi bisa Selasa sama Rabu doang yang di kos. Ya, apakah Mbak Mira itu pernah nggak seminggu gitu di kos atau eh, atau nggak nyampe seminggu, mungkin cuma 5 hari 6 hari, itu kan juga termasuk lama ya di kos. Pernah nggak Kak kayak gitu? Pernah sih, ya ini semester 2 ini soalnya kan tugas kan juga makin banyak, jadinya lebih sering di kos juga, bahkan bisa kadang kan saya berangkat ke kos itu kan biasanya kan Selasa siang gitu ya, biasanya pulang itu pernah sampai Minggu pagi kadang. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu kalau lama di kos itu ngapain? Selain itu biasanya tugas-tugas ya, bukan banyak tugas kelompok ya Bu ya, ya itu terus kadang kan main-main sama teman-teman di hari Sabtu kalau gak Jumat habis matkul gitu. Gitu. Oke. Jadi gitu ya. Oke, baik. Oke. Mbak Mira, baik. Berarti apakah sekarang kalau Mbak Mira sudah merasa nyaman di sini? Sudah. Baik. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi konselingnya, saya mau menyampaikan bahwa sesi konseling ini waktunya selama 45 menit. Cukup ya? 45 menit. Dan di sini Mbak Mira bisa ungkapkan apapun yang Mbak Mira rasakan tanpa filter lah. Bisa ungkapkan apapun yang mau Mbak Mira sampaikan ke saya. Di sini saya sebagai konselor saya akan menjaga kerahasiaan dari apa yang Mbak Mira ceritakan kepada saya. Saya tidak akan menyebarkan cerita itu ke siapapun, dan Mbak Mira sebagai konseli bisa menyampaikan apapun yang mau Mbak Mira sampaikan, gitu ya. Baik, jadi apa alasan Mbak Mira kesini? Apa keluhannya? Apa ya Bu ya, mungkin Baik, pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan. mungkin saya itu kayak merasa kayak bersalah. Baik. Soalnya kan saya kan baru ditinggal sama nenek saya. Terus
kan itu kan rumah sakitnya kan juga nggak jauh dari sini kan. Akhirnya saya kayak ngerasa bersalah gitu, kenapa nggak jenguk ke rumah sakit gitu loh. gitu. Merasa bersalah ke nenek gitu. Maaf Mbak Mira. Jadi dari awal waktu saya bicara sama Mbak Mira kayak memalingkan tatapan kepada saya, kayak tidak bisa eye contact dengan saya. Kenapa kira-kira? Apa masih kurang nyaman di sini? Nyaman sih Bu, cuman saya nggak terbiasa kayak lihat orang lain bener-bener natap saya gitu, kayak nggak terbiasa aja. Apa Mbak Mira ngerasa itu cuma nggak terbiasa atau ada alasan dibalik itu? Mungkin kalau orang lain tatap saya gitu, saya itu suka kayak batin gitu, kayak orang itu ngapain sih lihat saya ada yang aneh tak, terus aku ada sesuatu yang aneh tak dari diri aku gitu sih Bu. Oh, jadi Mbak Mira bukan cuma ngerasa nggak nyaman aja, tapi merasa kalau apakah aku ini ada yang aneh, kenapa aku ditatap seperti itu. Oke. Bisakah kamu mungkin cerita masa lalu kamu, mungkin awal mula kamu ngerasa kayak nggak nyaman, maksudnya awal mula kamu nggak bisa menatap orang lain, bener-bener kalau lagi bicara nggak mau natap orangnya gitu. Mungkin kamu bisa ceritakan awal mula kamu ngerasa kayak gitu tuh kapan? Mungkin kayaknya pas SD ya Bu ya. Itu kan di pas SD kan namanya juga anak kecil ya Bu ya, pasti ada kayak geng-geng gitu loh. Nah pada saat itu posisi saya tuh bukan yang nggak punya teman ya, pasti punya ya Bu ya, cuman pas itu kejadiannya itu saya itu kayak intinya saya tuh lagi sendirian aja, terus ada sekitar 3 teman saya, yang satu ini posisinya waktu itu ya kayak ini saya, terus ini teman saya gitu loh, yang 3 tadi. Terus pas pada saat itu temen kan saya bisa kayak dibilang saya kan juga ngerasa peka banget ya Bu ya, kalau misal dilihat gitu. 3 teman saya yang tengah itu bilang kayak saya udah sebenarnya saya tahu kalau teman saya yang tengah ini tuh kurang nggak suka sama saya, soalnya namanya juga cinta monyet jauh ya zaman SD. Nah dulu itu teman saya yang tengah ini tuh suka tawa. Boleh. Suka sama apa ya, masa dibilang pacar Bu, Gebetan? ya gebetan lah, suka sama gebetan saya.
Nah, sedangkan gebetan saya kan lebih suka sama saya kan. Nah, eh, pas aku sendiri lah anak tiga ini tadi, si yang tengah itu kayak bisik-bisik ke teman sebelahnya gitu loh. Terus pokoknya bisik-bisik. Terus saya ngeliat dari jauh gitu loh, kayak ngapain itu. Terus ya udahlah saya nggak peduliin juga. Terus habis itu salah satu kan udah selesai tuh, udah mencar. Salah satu dari anak dua tadi itu bilang ke saya, itu tadi loh Mir, pas kita bisik-bisik sama si A ini, si A ini tuh ternyata nggak suka sama kamu. Dia tuh kayak apa sih, kayak ngasut. teman. Iya, biar gak suka juga. Temen saya yang tadi, yang dari kedua tadi itu, salah satunya kan bilang ke saya itu tadi kan. Terus saya tanya, loh iya aku loh gak ngapa-ngapain, aku loh diem aja, aku juga gak apa ya, pokoknya gak aku ngerasa ya aku nggak ngejelekin si yang A itu tadi. Terus bilang, nggak tahu, mungkin gara-gara itu, kayaknya gara-gara kamu gebetannya sama si Z ini, makanya si A ini makanya jadi nggak suka sama kamu. Terus hari-hari pun ya berlalu ya Bu ya. Terus ternyata si A ini sering ngetatap saya gitu Bu. Tatap itu tapi kayak setiap dia kali tatap itu kayak tatapannya itu kayak kayak menunjukkan kalau dia tuh benar-benar nggak sesuka itu sama saya. Gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain Bu. Terus habis itu ya terus gitu anaknya, terus nggak usah teman-teman, nggak usah ngasut teman-teman biar gak suka sama saya. Terus saya ya udah mikir kayak ya udahlah, bukan urusanku juga kalau misalnya aku nggak punya teman. Oh ya aku masih punya teman satu yang benar-benar juga, sebenarnya kan temanku satunya juga sebenarnya kurang suka juga sih sama si A itu tadi, perlakuan si A itu tadi. Akhirnya gitu sih Bu, setiap kali saya melihat orang lain natap saya itu kayak saya tuh pasti mikirnya kayak ada yang aneh, ada yang salah dari aku, ada yang apa gitu loh. Gitu. Waktu itu terjadi, waktu kamu tahu kalau dia natap aku karena dia nggak suka sama aku, itu apa yang kamu lakuin? Waktu itu terjadi itu saya lebih berprinsip kayak, loh aku loh gak ngapa-ngapain, aku loh kan aku cuman kan yang suka kan yang si Z ini, ngapain kok yang dibenci kok malah aku, kayak gitu kan, kayak aku kan gak ngapa-ngapain kok malah disalahin. Gitu. Karena tatapan temanmu tadi yang nggak suka sama kamu, tanpa sadar ya mempengaruhi kamu, kayak tiap orang lihat itu, tiap ada orang yang lihat kamu itu kayak apa kan, kayak ada ngerasa apa dia juga nggak suka sama aku ya. Kamu pernah ngerasa kayak gitu? Ya Bu, lumayan sering lah. Yang sering, berarti tiap orang tanpa sengaja natap kamu ngerasa kayak gitu juga? Mungkin setiap kali kayak
setiap kali kayak berada di satu ruangan gitu loh Bu. Misalnya lagi duduk doang gitu, terus ada satu orang yang ngeliat, aku selalu mikir kayak gitu, kenapa sih orang itu ngeliatin, ada yang aneh tak, ada yang salah tak, kayak gitu. Kayak gitu. Pernah nggak kamu kayak melawan rasa kayak melawan kayak enggak deh, kayaknya ya, aku nggak aneh kok, kan mereka cuma emang nggak sengaja lihat aku. Apa kamu pernah nggak melawan rasa ya merasa emang aku aneh itu tadi? Pernah sih Bu. Saya juga berusaha buat kayak gitu juga sih, kayak saya tuh lebih mikir, berusaha juga buat pikirnya lebih positif, lebih kayak oh orang eh, orang lain lihat aku, oh ya udah berarti aku cantik gitu aja sih Bu, kayak gitu. Berarti kamu ini ya sudah berusaha untuk berpikir positif kalau nggak semua orang yang menatap kamu itu mereka nggak suka sama kamu. Baik, itu kan sudah kejadian waktu SD ya. Apakah pengalaman masa lalu yang mungkin lebih mempengaruhi kamu untuk takut natap orang lain waktu berbicara seperti kita saat ini? Karena saya lihat kamu masih bener-bener nggak nyaman kalau berbicara kayak gini, langsung eye contact itu. Mungkin kalau mungkin karena belum kenal lebih dalam juga ya Bu ya. Jadi kayak kalau bisa kayak orang, mungkin teman itu kan cuma sekedar oh ya udah kenal doang, tapi kalau benar-benar orang yang saya kenal itu saya bisa kok, cuman kayak saya berusaha aja buat bisa benar-benar eye contact, benar-benar kontak mata sama orang yang saya kenal. Selagi saya kenal sih saya ngerasa aman-aman aja. Gitu. Jadi karena masih belum kenal dekat, jadi masih belum bisa menatap orang kalau diajak bicara. Kecuali kalau emang bener-bener kenal, baru Mbak Mira bisa natap orang itu. Gitu. Oke. Tapi kalau di kampus nih, kamu kalau di kampus waktu bicara sama teman-teman, ya teman kan punya teman kan pasti di kampus ya. Kalau diajak ngomong sama mereka, kamu bisa nggak eye contact sama mereka gitu? Dengan teman-teman sih sudah lumayan nggak ngalihin pandangan banget sih juga ya, berusaha eye contact ke mereka juga sih, biar aku nggak mau mereka mikirnya kayak nih anak kenapa sih kok kesana kemari ngeliatin kayak gitu. Berarti sudah merasa sedikit ada kenyamanan sama teman-teman kampus? Sudah. Oke. Waktu pertama kali ketemu sama mereka nih, kamu juga ngerasa kalau deket sama mereka gimana? Apakah kamu ngerasa biasa aja atau merasa kayak seperti tadi, kayak apakah aku ada yang aneh sama diri aku sampai dilihat sama mereka kayak gitu? Pertama kali sih enggak tahu ya Bu, mungkin karena saya di situ juga berusaha buat berinteraksi juga, jadi saya berusaha juga buat
nggak mikir kayak gitu sih Bu. Kayak aku harus benar-benar natap, maksudnya benar-benar berinteraksi natap sama mereka biar biar aku punya temen juga kan, namanya baru pertama kali kenal gitu sih. Gitu. Berarti kamu sudah melawan lah ya anggapannya, melawan pikiran negatif kamu seperti waktu SD itu tadi. Oke. Baik. Jadi permasalahan Mbak Mira ini tadi karena masih belum nyaman buat berbicara sambil melihat menatap orangnya secara menatap orang yang lawan bicaranya sama Mbak Mira. Iya. Kalau bicara cuman 2 orang aja bagaimana? Masih merasa aneh nggak? Kalau kan cuman kita cuma berdua nih. Nah, kamu di masa sama ini kalau bicara berdua, apa kamu juga kayak gitu? Masih belum bisa bertatap langsung gitu kalau bicara? Mungkin ya itu tadi sih, lebih ke kenal orangnya atau belum. Kalau kenal kan kayak ngerasa aman aja, nyaman aja. Kalau benar-benar kenal, kalau misal kayak orang asing, saya lebih pikiran saya lebih mengarah ke aneh-aneh itu tadi sih Bu. Terus mungkin saya kan juga tipe orang yang kalau dekat sama orang itu bisa dibilang prosesnya itu lama gitu. Lama itu maksudnya kayak butuh deket sama orang ini tuh lama juga gitu loh Bu. Jadi saya nggak segampang itu juga sih bisa terbiasa eye contact sama orang yang saya kenal. Saya bisa eye contact sama orang yang saya benar-benar kenal itu soalnya di sebelum itu saya juga ngelewatin masa pendekatan yang bisa dibilang lama juga. Saya juga orangnya bisa dibilang kayak bukan perhitungan juga sih, kayak dikit-dikit tuh kayak ngitung gitu loh Bu, kayak aku sama orang ini dekatnya berapa lama ya, kok bisa sedekat itu, sedangkan kok sama orang ini kok aku nggak bisa sedekat itu gitu loh. Ternyata pas saya pikir-pikir lagi, contohnya saya sama teman SMA saya kan, kalau SMA itu kan kelas satunya kan masih belum ada penjurusan ya Bu ya. Situ saya ngerasa awal-awal masuk tuh kayak ngerasa aduh kayaknya nggak cocok udah temenan sama mereka kayak gitu. Terus ternyata selang berapa ya, kalau sekolah itu berarti 6 bulan. Iya, 1 semester. Gimana? 2 semester 6 bulan.
ya Oh iya, iya ya. ya kurang lebih selama 6 bulan akhir itu ternyata saya lah, kok saya cocok sama mereka, saya kok bisa dibilang deket sama mereka. Dan ternyata pas mau naik ke kelas 11 itu kan ada penjurusannya Bu ya. Di situ saya kayak bisa dibilang sedih juga sih harus pisah sama mereka, terus apa namanya, kenalan lagi sama teman-teman baru, kayak saya tuh sudah pegah dari awal gitu loh, kayak nggak mau dari awal. Terus ya udah, namanya juga penjurusan pasti pada mencar semua ya Bu ya. Terus akhirnya pas sudah kelas 11 itu ya kenalan lagi, tapi mungkin ya ada beberapa yang dari kelas saya masuk di jurusan sama kayak saya, mungkin kurang lebih 10 orang ya sama. Lumayan banyak. Iya, tapi di situ saya nggak ngerasa asing banget juga sih, kan soalnya kan udah ada beberapa yang kenal juga. Tapi saya di situ belum ngerasa kayak benar-benar bisa secara omong-omongan belum bisa yang sepenuhnya eye contact gitu loh. Butuh waktu lagi buat deket sama mereka ya itu tadi. Selain itu saya juga kenalan sama teman-teman baru dari kelas lain juga kan. Ya udah, emang awal-awal itu saya juga ngerasa aduh kayak nggak cocok deh aku sama mereka. Apa namanya, jokesnya itu juga ngerasa kayak beda deh sama mereka, kayak nggak nyaman aja kalau ada awal-awal. Terus ternyata selang sampai kelas 12 awal, nah itu saya sudah mulai bisa nyaman sama mereka. Mungkin itu waktunya ya kayak sama deh sama kelas 10 itu, waktunya 6 bulan. Nah dari itu saya kayak ternyata saya mulai perlahan bisa eye contact secara instan gitu loh ke mereka. Ternyata waktu benar-benar eye contact instan, benar-benar nggak ada pengalian pandangan, itu kayak kelas 12 pertengahan kalau nggak salah. Nah di situ saya kayak mulai ngerasa oh berarti saya udah benar-benar nyaman, benar-benar ngerasa aman juga sama mereka kayak gitu. Mungkin itu tadi sih Bu, saya tipe orang yang kalau deket sama orang itu harus, bisa dibilang saya orangnya itu waspada banget ya Bu, kayak anak ini gimana ya, apa ya, maksudnya kayak anak ini cara dia ngomong tuh kayak gimana, terus pergaulan dia itu kayak gimana. Saya juga pilih-pilih juga ya Bu ya, tapi alhamdulillahnya kelas 10, 11 itu teman-teman pada baik-baik semua kok, nggak yang pergaulannya nggak kayak gimana. Jadi kayak saya ngerasa aman dan nyaman juga sih kalau curhat sama mereka. Juga kadang mereka ya ngasih solusi juga, kayak enggak Mir, kamu harusnya kayak gitu, kamu harusnya gini. Terus oh iya juga sih, saya harus gitu. Tapi di balik itu kan saya juga harus mikir-mikir juga Bu, kayak bener gak ya apa yang dikatakan si
si teman saya ini. Terus ternyata kalau dipikir-pikir lagi ya juga sih benar, ya udah sih alhamdulillah gitu sih Bu. Mulai eh, perjalanan ya sih perjalanan saya selama saya bisa benar-benar eye contact secara instan tuh prosesnya kayak gitu sih Bu, kurang lebih. Berarti termasuk lama ya. Berarti kamu baru merasa, tadi kan Kamia bilang waktu merasa dekat sama mereka itu butuh 6 bulan, Iya, sekitar 6 bulan gitu. Itu kamu tanpa sadar, kayak kamu tuh nggak sadar ya, kayak oh ternyata aku dekat sama mereka, bisa dekat sama mereka. Kamu kira-kira masih ingat nggak kapan ada masa kamu merasa cepat banget kenal sama orang? Mungkin kalau misal obrolan sih Bu, obrolan atau enggak tema atau yang diomongin atau jokes yang diomongin itu sama, benar-benar sama, mungkin saya bisa merasa cepet juga sih. Saya juga kelas 10 itu juga punya satu teman yang bisa dibilang satu teman itu secara obrolan, secara jokes, secara tema yang mau dibicarain itu sama kayak saya gitu loh. Jadi kayak saya ngerasa wah ternyata dia punya kesamaan humor yang sama saya. Frekuensi. Terus habis itu mungkin bisa dibilang waktunya itu Juli, Agustus, September, 5 bulan. Itu paling cepat 5 bulan. Iya. Begitu. Kalau boleh tahu nih, kan tadi kamu bilang kalau kamu mungkin tipe orang yang cukup waspada ya buat memilih teman. Kenapa itu? Kenapa kamu sangat waspada sampai untuk dekat sama mereka itu butuh waktu yang cukup lama, 5-6 bulan? Mungkin karena mungkin saya orangnya ya itu tadi sih Bu, saya orangnya benar-benar butuh waktu. Kalau orang ini tuh pas banget sama saya nggak bisa kayak sekali ketemu kayak langsung bener-bener pertama kali ketemu langsung main atau ngopi sana sini tuh nggak bisa Bu. Saya bener-bener lihat dulu anak ini tuh kayak gimana. Tapi kalau misal saya ketemu anak satu ini tapi ternyata dia itu teman saya. Saya punya temen ini temenan dia. Nah mungkin kalau kayak gitu saya mungkin bisa sih kalau deket lebih cepat. Tapi kalau semisal benar-benar saya ngerasa anak ini kayaknya nggak dulu deh teman saya, nggak cocok, saya ya udah kayak cuman bukan menghindar sih, kayak mungkin kayak menghindar, cuman nggak yang secara terang-terangan juga sih Bu, kayak pelan-pelan saya menghindar dari dia gitu. Memang memang mungkin tipe diri sendiri Mbak Amira ya. Kayak tipenya, maksudnya Mbak Amira ini memang tipe orang yang harus observasi dulu
observasi orang dulu buat jadi teman seperti itu. Berarti baik gitu. Eh, kira-kira kewaspadaan itu ya, kewaspadaan dalam memilih teman, apakah dipengaruhi sama mungkin pengalaman sesuatu, peristiwa sesuatu yang bisa mempengaruhi Mbak Almira buat memilih teman? Mungkin karena orang tua saya sih Bu, terutama ayah saya itu selalu bilang, kamu hati-hati loh ya, kamu harus bener-bener lihat temenmu itu gimana. Dari kecil tuh emang bener-bener diomongin kayak gitu, kayak bener-bener harus waspada. Bahkan apa ya, kayak mungkin karena ayah saya tipe orangnya yang waspada banget, jadi saya ikut waspada gitu loh. Kayak contoh hal kecilnya itu kayak tas lempang. Itu ayah saya kalau saya taruh di samping sini, ayah saya tuh selalu bilang, jangan taruh samping, taruh depan. Selalu kayak gitu. Selalu waspada sih, walaupun hal kecil itu selalu waspada. Akhirnya kebawa sampai sana. Berarti memang jadi dari nasihat-nasihat kecil dari ayah untuk selalu waspada, akhirnya rasa waspada itu terbawa sama Mbak Mira sampai dewasa. Seperti itu. Kira-kira pernah nggak kamu dekat sama temen terus ternyata tidak sesuai sama ekspektasimu? Pernah sih Bu. Lumayan nemu beberapa sih kayak gitu. Kayak saya lihat anak bisa dibilang anak itu anak kelas bawah gitu loh. Kan saya dulu SMP itu kelasnya di atas. Saya lihat anak kelasnya itu kelas bawah. Terus teman saya itu juga misalnya teman saya si B ini tuh punya teman di kelas bawah, namanya tuh si D, si C deng, bisa dibilang gitu aja. Terus si B ini bilang, ayo kita main ke kelasnya si C. Di situ saya juga kan ya ikut-ikut aja sih Bu ya. Ini saya ke bawah, saya diam-diam dulu sih, melihat dari jauh si C ini kayaknya anaknya itu asik ya Bu ya. Ya udah saya ke situ, terus ngobrol. Ternyata pas selama obrolan kok saya kurang nyaman gitu loh sama apa yang dibicarakan si C ini. Mungkin pas itu mungkin cara mereka, humor mereka itu kurang serak sama saya gitu loh. Akhirnya di situ saya ngerasa kayak, lah kok gini, perasaan di penglihatan saya tuh nggak kayak gini gitu loh. Terus akhirnya karena si teman saya si B ini tuh tahu saya kayaknya si Almira ini nggak cocok, nggak nyaman. Akhirnya ya udah, akhirnya kita balik ke tempat lain. Terus si teman saya yang si B ini bilang, kamu nggak nyaman ya, kamu kelihatan itu ya kurang serg ya. Terus saya bilang iya, padahal kelihatan seru loh dia, tapi ternyata kok jokes mereka tuh kayak gini ya juga. Terus yang si C tuh bilang, iya juga sih, pasti beda sama kamu. Ya udah, akhirnya saya ngobrol sama teman saya si C, si B ini aja. Oh gitu.
Em, Baik, tadi selama kita mengobrol, saya lihat Mbak Mira ini sudah mulai berani menatap saya. Kalau saya lihat ini berarti sudah nyaman ya, Iya. sudah nyaman. Oke. Dari apa yang sudah kita obrolkan hari ini, Mbak Mira ini memang orang yang tidak mudah untuk dekat langsung sama orang-orang, apalagi orang baru. Dan Mbak Mira ini memang tidak gampang buat kalau ngobrol itu langsung tatap matanya, kayak lihat eye contact lah sama orangnya. Kalau memang orang itu belum termasuk orang yang deket, Mbak Mira butuh bener-bener nyaman supaya bisa natap orang tersebut. Dan itu dan juga Mbak Mira ini orang yang memang cukup waspada, benar-benar waspada, terutama dalam memilih teman, karena memang sudah diajarkan waspada oleh ayah Mbak Mira, seperti itu ya. Baik, waktunya sudah 45 menit. Oh, udah. Ya sudah kurang. kita bisa bertemu di lain hari. Kalau Mbak Mira mau cerita lagi ke saya siap mendengarkan Mbak Mira. Baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih Mbak Mira karena sudah menceritakan semuanya kepada saya, sudah mempercayai saya. Saya sangat mengapresiasi Mbak Mira. Baik, cukup sekian. Terima kasih Mbak Mira. Sampai jumpa di lain hari. Iya, makasih Bu.